Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Rional dari kelas 2C. Kali ini saya akan mempresentasikan chapter 3 yaitu When Objects Are Alike. Yang pertama, warisan dasar. Semua kelas Python adalah subkelas dari kelas bawaan khusus bernama objek. Kelas ini menyediakan sedikit metadata dan beberapa perilaku bawaan, sehingga Python dapat memperlakukan semua objek secara konsisten. Berikut adalah sintaks, contoh sintaks yang mewarisi superclass atau sintaks dasar. Kelas my subclass atau kelas my subclass object class. Sebuah subclass my subclass dalam contoh di atas mewarisi dari superclass. Subclass juga dikatakan berasal dari kelas induknya. Kemudian ada sintaks kelas kontak, all contacts, list kontak, def init self name, str itu string, email string, non self name sama dengan name. Self email itu email, contact all, context append self. Fungsi def repr self string return. Returnnya adalah string. Contoh sintaks tersebut adalah memperkenalkan kita pada variabel kelas. Daftar all contacts karena merupakan bagian dari definisi kelas, dibagikan oleh semua instance kelas ini. Ini berarti hanya ada satu kontak all contacts daftar. Kemudian memperluas built-in. Salah satu penggunaan yang menarik dari warisan semacam ini adalah menambahkan fungsionalitas ke kelas built-in. Di kontak yang kelas terlihat sebelumnya, kami menambahkan kontak ke daftar semua kontak. Contoh berikut menunjukkan bagaimana kita dapat melakukan ini menggunakan pewarisan dari tipe bawaan. Dalam hal ini, kami menggunakan daftar tipe. Kami akan memberitahu MWPY bahwa daftar kami hanya berisi instance dari kontak kelas dengan menggunakan list kontak. Agar sintaks ini berfungsi di Python 3.9, kita juga perlu mengimpor anotasi modul dari masa depan paket. Definisi terlihat seperti ini. Kemudian, sebagai contoh kedua, kita dapat memperluas di kelas yang merupakan kumpulan kunci dan nilai terkaitnya. Kita bisa membuat instance kamus menggunakan kurung kurawal, gula sintaksis. Berikut adalah kamus tambahan yang melacak kunci terpanjang yang pernah dilihatnya. Jadi, sintaks ini merupakan contoh kedua dari memperluas di kelas. Kemudian, mengganti dan super. Overriding berarti mengubah atau mengganti metode superclass dengan metode baru atau dengan nama yang sama di subclass. Tidak diperlukan sintaks khusus untuk melakukan ini. Metode subclass yang baru dibuat secara otomatis dipanggil alih-alih metode superclass seperti yang ditunjukkan dalam kode ini. Class friend, kontak, def init self, name string, email string, phone string, non self name, name self email, email. Kemudian yang benar-benar kita butuhkan adalah cara untuk mengeksekusi hasil yang asli init metode pada hubungi kelas dari dalam kelas baru ini. Inilah yang dilakukan fungsi super itu mengembalikan objek seolah-olah itu benar-benar turunan dari kelas induk, memungkinkan kita untuk memanggil metode induk secara langsung seperti sintaks di bawah ini. Kemudian contoh ini pertama-tama mengikat instance ke kelas induk menggunakan super dan panggilan init. Pada objek itu meneruskan argumen yang diharapkan. Ia kemudian melakukan inisialisasinya sendiri, yaitu menyetel phone atribut yang unik untuk friend kelas. Untuk kelas friend, kelas kontak memberikan definisi untuk repr metode untuk menghasilkan representasi string. Kelas kami tidak menimpa repr metode yang diwarisi dari superclass. Yang berikutnya adalah warisan berganda warisan. Bentuk pewarisan berganda yang paling sederhana dan paling berguna mengikuti pola desain yang disebut mixin.mixin. Definisi kelas tidak dimaksudkan untuk ada dengan sendirinya.
tetapi dimaksudkan untuk diwarisi oleh beberapa kelas lain untuk menyediakan fungsionalitas tambahan. Sebagai contoh, katakanlah kita ingin menambahkan fungsionalitas ke kontak kelas yang memungkinkan pengiriman email ke self-email. Mengirim email adalah tugas umum yang mungkin ingin kita gunakan di banyak kelas lain. Jadi, kita dapat menulis kelas mixin sederhana untuk melakukan email untuk kita seperti sintaks berikut. Warisan berganda ini berfungsi dengan baik saat kita mencampur metode dari kelas yang berbeda, tetapi bisa berantakan saat kita harus memanggil metode pada superkelas. Kemudian, the diamond problem atau masalah berlian. Kita dapat menggunakan pewarisan berganda untuk menambahkan kelas baru ini sebagai induk dari teman yang kelas, daripada teman yang kelas, daripada kelas friend. Bagian yang sulit adalah kita sekarang memiliki dua orang tua atau superkelas, metode superkelas init. Yang keduanya perlu dipanggil. Dan mereka perlu dipanggil dengan argumen yang berbeda seperti contoh berikut. Kemudian dalam contoh ini, kita langsung memanggil fungsi init pada masing-masing superclass dan secara eksplisit meneruskan self-argument. Contoh ini secara teknis berfungsi, kita dapat mengakses variabel yang berbeda secara langsung di kelas. Tapi ada beberapa masalah. Pertama, superclass mungkin tetap tidak diinisialisasi jika kita mengabaikan untuk memanggil initializer secara eksplisit. Itu tidak akan merusak contoh ini, tetapi dapat menyebabkan program yang sulit didebug, macet dalam skenario umum. Kami akan mendapatkan banyak tampak aneh atribut error yang pengecualian di kelas di mana jelas ada metode init. Ini jarang terlihat jelas, metode ini tidak benar-benar digunakan. Kemudian kumpulan argumen yang berbeda. Ini akan membuat segalanya menjadi rumit saat kita kembali ke kelas friend, contoh pewarisan berganda koperasi. Dalam init, untuk kelas friend, kami awalnya mendelegasikan inisialisasi ke metode init dari kedua kelas induk dengan kumpulan argumen yang berbeda seperti contoh ini. Sintaks parameter fungsi Python menyediakan alat yang dapat kita gunakan untuk melakukan ini, tetapi itu membuat keseluruhan kode terlihat rumit. Lihat versi friend kode friend pewarisan berganda seperti contoh ini. Kemudian polymorphism menggambarkan konsep sederhana, perilaku yang berbeda terjadi tergantung pada subkelas mana yang digunakan, tanpa harus secara eksplisit mengetahui apa sebenarnya subkelas itu. Berikut adalah contoh sintaksnya. Kelas audio file induk hanya memiliki petunjuk tipe yang menjelaskan kepada MYPY bahwa akan ada atribut bernama eksternal. Itu tidak benar-benar menyimpan referensi ke ext atribut. Ketika metode yang diwarisi digunakan oleh subkelas, maka definisi dari subkelas ext atribut digunakan. Petunjuk jenis dapat membantu MYPY menemukan kelas yang kehilangan tugas atribut. Selain itu, setiap subkelas audio file mengimplementasikan play dengan cara yang berbeda. Contoh ini sebenarnya tidak memutar musik, algoritma kompresi audio benar-benar layak mendapatkan buku terpisah. Ini juga polimorfisme dalam tindakan. Pemutar media dapat menggunakan kode yang sama persis untuk memutar file, apapun jenisnya. Tidak peduli apa yang subkelas audio file dilihatnya. Berikut adalah contoh sintaksnya untuk audio file. Studi kasus. Bagian ini memperluas desain berorientasi objek dari contoh kita klasifikasi iris. Ada beberapa prinsip desain yang akan kita jelajahi seiring dengan semakin lengkapnya desain ini. Satu set prinsip yang populer adalah solid prinsip, yaitu S merupakan prinsip tanggung jawab tunggal, sebuah kelas harus memiliki tanggung jawab. O, buka atau tutup, kelas harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi. L, pergantian Liskov.
atau dinamai setelah Barbara Liskov yang menciptakan salah satu berorientasi objek pertama bahasa pemrograman, yaitu CLU. Setiap subkelas dapat diganti dengan superkelasnya. I merupakan segregasi antarmuka. Kelas harus memiliki antarmuka atau interface sekecil mungkin. D adalah inversi ketergantungan. Ini memiliki nama yang unik. Kita perlu tahu apa itu hubungan ketergantungan yang buruk, sehingga kita tahu bagaimana membalikannya untuk memiliki hubungan yang baik. Kemudian, logical view. Pada gambar ini adalah salah satu kesalahan dalam algoritma yang disebut hyperparameters class. Kemudian dalam data studi kasus ini, kami sebenarnya memiliki 4 dimensi, yaitu panjang spal, lebar spal, panjang petal, dan lebar petal. Untuk permasalahan ini ada rumus E4 TT, U akar SSLL TT min USSLL kali 2 plus 4S dalam kurung T2 minus U2 dan S2 kali 2 plus P2L2 dalam kurung T2 minus PPLLUU kali 2 plus PPSS dalam kurung T2 minus UUPPSS kali 2. Kita dapat menangkap perhitungan ini sebagai definisi kelas. Sebuah instance dari ED kelas ini dapat digunakan oleh hyperparameter kelas seperti di bawah ini. Kemudian kami telah memanfaatkan fungsi mathhypod untuk melakukan bagian kuadrat dan akar kuadrat dari perhitungan jarak. Kami telah menggunakan superclass distance yang belum kami definisikan. Dengan sejumlah alternatif, kita perlu membuat subkelas yang berbeda. Itu berarti kita memerlukan kelas dasar untuk mendefinisikan gagasan umum tentang jarak. Melihat definisi yang ada, sepertinya kelas dasar dapat menjadi sebagai berikut. Contohnya adalah kelas distance dengan definition of a distance computation, fungsi distance, argumen self, S1, sampel, S2, sampel. Lalu float, pass. Jarak Manhattan adalah jumlah total langkah di sepanjang sumbu X ditambah jumlah langkah di sepanjang sumbu Y. Rumus menggunakan nilai absolut dari jarak ditulis sebagai T2, X2, min U2, dan X2, dan garis lurus 2. Dan terlihat seperti rumus di bawah ini. Berikut adalah subkelas jarak yang menghitung variasi ini. Ini merupakan sintaksnya untuk subkelas jarak yang menghitung variasi di atas. Kemudian jarak Chebyshev adalah yang terbesar dari absolut X atau Y jarak. Hal ini cenderung untuk meminimalkan efek dari beberapa dimensi. Berikut pandangan jarak Chebyshev itu cenderung menekankan tetangga yang lebih dekat satu sama lain. Berikut adalah contoh perintahnya atau sintaksnya. Kemudian another distance. Untuk memperjelas betapa mudahnya menambahkan subkelas, kita akan mendefinisikan matriks jalan yang agak lebih kompleks. Ini adalah jarak Sorensen, juga dikenal sebagai Bray-Curtis. Kami telah secara efektif menstandarisasi setiap komponen jarak Manhattan dengan membaginya dengan kisaran nilai yang mungkin. Kita dapat memperkenalkan ini ke dalam desain kita dengan menambahkan subkelas baru dari distance. Ini adalah contoh sintaksnya untuk kelas distance. Dan untuk menghitung jarak, dan untuk menghitung metrik jarak yang agak lebih kompleks. Berikut adalah sintaksnya. Kemudian, pendekatan desain ini memungkinkan kita memanfaatkan pewarisan berorientasi objek untuk membangun keluarga polimorfik fungsi komputasi jarak. Kita dapat membangun beberapa fungsi pertama untuk membuat keluarga fungsi yang luas dan menggunakannya sebagai bagian dari penyetelan hyperparameter untuk menemukan cara terbaik untuk mengukur jarak dan melakukan klasifikasi yang diperlukan.
Kita perlu mengintegrasikan distance object ke dalam hyperparameter kelas. Ini berarti memberikan sebuah instance dari kelas satu subkelas ini, dari salah satu subkelas ini. Karena semuanya menerapkan metode distance yang sama, kita dapat mengganti perhitungan jarak alternatif yang berbeda untuk menemukan mana yang berkinerja terbaik dengan kumpulan data dan atribut unik kita. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari chapter 3, yaitu what objects are alike. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.